ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها بالدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسنة المتصل بالإمام العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي الدارين آمين. قال innaka in antadar atau intadar intadar Bismillahirrahmanirrahim. Babul wasaya. Al-wasaya jam'u wasiyah. Tanpa kita artikan, kita sudah mengerti maknanya. Sesuatu yang menjadi wasiat, cuman perlu kita mengerti asal wasiat ini disyariatkan kembali dulu kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 180. Agar tahu urutan syaratnya, karena Allah berfirman
kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Kata-kata kutiba berarti diwajibkan, menjadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib atas kalian. Bila idza hadar ahadakumul maut, ketika indal ikhtidar mau mati, apa yang diwajibkan yaitu intaraka khairul wasiyat, kalau meninggalkan harta. Yang diwajibkan adalah wasiat untuk siapa diberikan lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan sanak kerabatnya. Bil ma'ruf, maklum, dan itu haqqan 'alal muttaqin, wajib. Berarti kembali pada ayat ini, hukumnya wasiat apa? Apa? Wajib. Sementara sekarang yang kita pahami wajib pada wajib. Hah? Ini ayat kan wajib. Kutiba kan? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan amalan. Wasiyatu kepada siapa? Lil walidain wal aqrabin. Perhatian syarak terhadap orang tua khususnya, dan sekaligus kepada sanak kerabatnya. Kalau meninggal harta, wajib yakni berwasiat, kalau saya mati, saya harus memberikan kepada orang tua saya berapa, sekaligus kepada sanak kerabat. Untuk diketahui bahwa ayat ini yang jelas adalah mansukh bi ayatil mawaris. Jadi supaya tahu kronologinya, terutama dengan istilah wasiat. Jadi wasiat itu sudah tentu adalah berkaitan dengan kematian seseorang. Maknanya diwasiatkan untuk setelah mati apa yang diberikan kepada siapa. Jadi biasa wasiat berarti setelah mati. Berawal daripada kapan diwajibkan seorang ketika punya harta ditinggal, kemudian bagaimana dia mesti memberikan wasiat. Untuk siapa? Kedua orang tua, dan siapa? Sanak kerabat. Ketika turun ayat warisan, maka Rasulullah bersabda, innallaha a'ta likulli dzi haqqin haqqah. Wala wasiyata li warisin. Rawahu Tirmidzi. Wah, apa itu? Bakar berapa? Surat 90. Ya. Bakar berapa? Surat 90, ya. Nusikhat hadil ayah bi ayatil mawaris. Sekaligus berarti orang tua termasuk dawil furud, orang tua. Sementara
Untuk al-aqrabin sudah tentu tidak seluruhnya. Kalau al-walidain termasuk yang punya bahagian dalam warisan. Untuk al-aqrabin berarti ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Karena itu di antara para ulama ketika Rasulullah mengatakan innallaha a'ta kulli haqqin haqqah, ini berkaitan dengan masing-masing sudah punya haknya karena warisan, maka wala wasiyata li warisin. Akhirnya yang sudah berwarisan tidak dapat wasiat karena sudah dapat apa? Bagian apa? Warisan. Sementara wasiat itu syuri'at ziyadatan fil amalis saleh. Maknanya seorang ketika mati masih ada peluang untuk beramal soleh setelah kematiannya, yaitu dengan cara wasiat, agar wasiatnya ini kemudian menjadi tambahan amal solehnya. Yang jelas ashabul furud yang sudah mendapatkan hak warisan tidak boleh mendapatkan wasiat. Kenapa? Sudah mendapatkan bagian apa? Warisan. Sementara al-aqrabin, namanya al-aqrabin, tidak seluruhnya menjadi ashabul furud. Tidak semuanya menjadi orang-orang yang menerima bahagian warisan. Ada yang tidak menerima warisan. Apakah tetap mendapatkan kewajiban untuk apa? Mendapatkan wasiat? Ini makanya perlu diketahui ternyata di antara ulama, di antaranya itu Tawus, Imam Tawus, wal Hasan wal Qatadah zahabu. Ini khilaf para ulama kaitannya dengan setelah ayat ini dimansuh. Sementara kan tadi ada disebut namanya wal aqrabin. Sedang di antara sanak kerabat ada yang tidak semuanya menerima bagian warisan. Bagaimana? Kata Imam Tawus wal Hasan wal Qatadah, ya tetap seorang ketika mau mati, ketika punya sanak famili yang tidak mendapat warisan, ya tetap wajib bagi dia untuk berwasiat. Ini hanya saya sampaikan di antara pendapat ya. Al-Jumhur tidak. Jadi Al-Jumhur tidak mengatakan wajib. Cuma nanti kemudian hanya kalau ingin kemudian beramal lebih baik sudah tentu setelah mati, kenapa tidak sanake dhewe sing pikirno. Walaupun yang lain mendapatkan warisan, tapi yang lain kenapa tidak dapat? Sebaiknya mendapatkan wasiat untuk mendapatkan hartanya juga. Karena wasiat di sini statusnya adalah ziyadatan lil amalis shalih ba'da al-maut. Akhirnya berlanjut setelah kalau mungkin al-aqarib alladzina la yarisun mendapatkan wasiat,
dan juga dibuka peluang langsung untuk semua kebaikan, yakni al-jihadul khairiyah. Artinya terbuka peluang untuk berwasiat. Saya wasiat hartaku berikan kepada masjid, kepada pondok, pada orang ibu janda-janda, anak yatim. Gitu. Jadi dibuka peluang untuk berbuat baik pada arah-arah kebaikan yang terserah siapa yang menghendaki. Ya. Dalam hal ini Rasulullah kemudian bersabda, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking pentingnya wasiat untuk ghairil waris sudah tentu, atau kemudian wasiat untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidak ada hak seorang muslim yang dia ada sesuatu, ia mengendaki untuk memberikan wasiat dalam hal yang dimiliki itu tadi, hartanya, dia menginap sampai 2 malam kecuali wasiatnya sudah harus tertulis di sisinya. Menunjukkan saking pentingnya orang ingin segera melaksanakan kebaikan di saat orang-orang mau mati, jangan sampai tidak memberikan wasiat, maka tulislah namanya wasiat itu. Bahasanya jangan ditunda-tunda, ya bitu lailataini, kecuali wasiatnya maktubatun indah. Ibnu Umar mengatakan, karena wasiat Rasulullah ya bitu, maka saya setiap 2 malam saya mesti harus menulis wasiat saya kepada siapa. Menulis bantal ini. Jadi setiap 2 malam dilihat. Ya itu lelata ini. Jadi wasiatnya harus sudah tertulis. Untuk menunjukkan segeranya penting untuk seorang punya pikiran. Jadi hartaku ini jangan sampai kemudian hanya diwarisi tok. Ya, tapi masih ada juga kesempatan untuk diberikan pada sesuatu yang bersifat kebaikan untuk apa saja, terserah dia, al-jihadul khairiyah ya. Nanti selanjutnya sebentar ya. Jadi ini penting dulu. Jadi wasiat hukumnya akhirnya apa? Akhirnya apa hukumnya? Mustahabbah ya, mustahabbah ya. Terus diberikan pada siapa? Bukan ahli waris. Jadi ahli waris cukup apa mendapatkan hak warisannya saja ya. Terus bagaimana memperhatikan wasiat ini? Usahakan segera mungkin seorang siapapun menulis wasiatnya. Duit-duit perlu wasiatno. Sebenarnya duit maklum lah ya. Sing duit siapa ini? Suku-suku ini loh. Kan tadi intaroka khairanil wasiyatuh. Terus ila wasiat maktubatun, ini juga sudah tentu harus ditulis seperti apa. Tulisan itu kita hubungkan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah 106. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu. Terus di Muslim tulisannya apa? Ya alladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu khinal wasiyatu isnan dawa adlim minkum aw akharani min ghairikum.
Ditulis ya ditulis, tapi kudu ana saksine. Maksud gitu ya. Sehingga nanti tidak jadi masalah. Jadi maktubat yang dimaksud sudah ditulis dan ada saksinya. Dan ada saksinya 2 orang. Supaya tidak menjadi apa? Masalah kepada ahli waris. Ya. Ahli waris sudah mendapatkan warisannya. Sementara ada wasiat untuk pondok, untuk masjid, untuk apa saja, itu pun sudah tentu ditulis dengan adanya persaksian. Sampai gitu ya. Karena aslinya begitu seorang mati, yang mendapat hak siapa adalah ahli waris. Tapi masih ada kesempatan untuk seorang berbuat baik setelah kematiannya. Yang kemudian bisa jadi menjadi shadaqatun jariyah ya. Dan terus kemudian alhamdulillah mendapatkan pahala dari situ. Tetapi kemudian ada ketetapan berapa? Tidak kemudian boleh berwasiat tanpa ada batasan ya. Bolehnya berapa? Kita baca hadis selanjutnya. Yaitu an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ana dzu malin, saya seorang yang kaya punya harta, wala yarisuni illa ibnatun li wahidatun, tidak mewarisi kepadaku kecuali seorang putri, cuma satu-satunya. Afa atasaddaqu bi sulusi mali, apakah saya boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala Rasulullah, enggak, jangan 2/3. Sementara dia punya ahli waris berapa orang? Gimana? Satu putri. Duitnya lebih ini. Akhirnya kemudian beliau maka sama Rasulullah, bolehkah ya Rasulullah, saya mesti dengan harta saya berapa? 2/3. Kata Rasulullah, lah. Qultu afatasdaq bisatrih, separuh ya Rasulullah. Tetaplah. Oh lala. Qultu afatasdaq bisulusi, 1/3. Qala as-sulusu katsir. Was-sulusu katsir. Masya Allah, jadi berapa boleh masukkan? Sekarang orang mati meninggalkan 10 miliar. Berapa? Berapa? Tiga miliar. Ini 10 M. Yang boleh diwasiatkan berapa? 3,3 miliar ya. Ini penting kita ketahui. Jadi seperti itu. Rasulullah selanjutnya mengatakan innaka intadar antadar. Kenapa seperti itu banyak? Permasalahannya adalah ada kaitan dengan ahli waris, jangan sampai diterlantarkan. Jangan orang berpikir sudah semuanya wis hartaku untuk saya saja untuk. Tapi kemudian apa? Keluarganya apa? Telantar, tidak boleh. Innaka intadar, kalau kamu membiarkan, meninggalkan warasataka ahli warismu aghnia, mereka berkecukupan, itu khairun, justru lebih baik min antadarhum, kau meninggalkan mereka alatan, orang yang fakir, miskin, ya takaffafu dan nas, minta-minta kepada orang banyak. Itu walaupun harta-hartanya sendiri. Tapi ketika namanya mati, mestinya diambil oleh ahli waris. Itu pun masih punya hak untuk berwasiat. Itu pun tidak boleh dari 2/3.
Nanti selanjutnya masih ada hukum depan ulama. Kecuali kalau ahli warisnya menyetujui lebih daripada sepertiga. Setelah ahli waris mendapatkan hartanya, kemudian wasiatnya di sini 2/3 dan akhirnya ahli waris mengatakan enggak sepertiga, lebih sepertiga enggak apa-apa, ya. Lebih sepertiga enggak apa-apa. Setuju untuk lebih tidak masalah, ya. Tidak masalah. Ini kecuali ada ijazatul warasah maka lebih boleh sepertiga. Tapi yang terpenting bahwa ahli waris sudah mendapatkan hanya masing-masing untuk supaya jangan sampai kemudian jangan-jangan seorang dengan hartanya ingin mungkin jadi berpikir pahalanya untuk dia sendiri, akhirnya dibatasi boleh berapa 1/3. Penting ya. Alasannya justru lebih mendahulukan apa? Kepentingan hak ahli waris. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas anaknya 1. Sementara Rasulullah bilang innaka intadara aghni warasataka. Subhanallah. Ngono ya kanjeng Nabi ya. Wis diwaca dhisik. Kowe ngono Pak, ngono ora anakmu siji tok, anakmu akeh. Dicatat ternyata akhirnya Sa'ad bin Waqqas ya. Setelah itu ngapunten kawine akeh. Sampai bojone kabeh 11. Masih mati ganti sampai 11 bojone. Anake sing lanang 18, sing wedok 18. Kanjeng Nabi nek dawuh. Bojone pira? 11. Ora kok dadi 3 ora. Mesti papat-papat lah, ora mati ganti maneh. Akhirnya anake sing lanang 18, sing wedok 18. Allahu Akbar. Rasulullah sudah tahu sebelumnya kapan namanya Sa'ad bin Waqqas ini akan beranak pinak yang banyak. Padahal waktu itu tanya pada Rasulullah berapa? Cuman 1. Kapan terjadi hal ini sehingga Rasulullah mengatakan seperti itu? Ini justru Rasulullah waktu beliau ada di Mekah waktu Yaum Fathi Mekah. Terus beliau sakit parah, mengkhawatirkan untuk mati. Akhirnya matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, ana du malin wala yarisuni illa ibnatun li wahidatun. Itu waktu kapan? Beliau ada di mana? Di Mekah, Yaum Fathi Mekah, dalam keadaan sakit parah, khawatir kalau beliau mati maka matur sama Rasulullah ini. Yang Rasulullah kemudian mengatakan, qala la. Apa maksudnya qala as-sulusu was-sulus nggih gak apa-apa. Was-sulusu katsir. Innaka intadara. Termasuk perlu dicatat dalam sejarah bahasa Nabi Waqqas ini masuk orang yang matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, kita berhijrah ini nilainya sangat tinggi. Bisa jadi namanya kita dulu adalah penduduk ahli Makkah, kemudian kita harus hijrah, ini suatu perjuangan. Kami berharap ya Rasulullah, di antara kita jangan sampai pulang lagi ke Mekah, rugi. Nilai hijrah kemudian menjadi tidak berarti, karena kenapa kok masih kembali ke Mekah? Artinya berarti hijrah ini betul-betul meninggalkan negeri. Jadi tidak ada ingin kemudian kembali ke Mekah lagi. Justru kalau kembali ke Mekah lagi namanya bukan hijrah, kok kembali ke Mekah. Minta sama Rasulullah doa jangan sampai di antara kita sampai kembali ke Mekah, ya ini rugi bagi kami. Hanya Rasulullah berdoa, Allahumma mdi li ashabi jadahum.
wa mamdi li ashabi hijratahu. Ya Allah, lestarikan kepada sahabat-sahabatku hijrah mereka. Maknanya berarti begitu ke Madinah ya sudah ke Madinah, tidak kembali ke Mekah. Dan jangan kembalikan kepada aqabim ala aqabim, kembali ke Mekah lagi. Jadi nilai hijrah itu berarti sudah meninggalkan segala-galanya. Sekalipun negerinya yang paling dicintai, keluarganya paling dicintai, namanya hijrah ya hijrah. Perasaan mereka para sahabat kalau kembali ke Mekah itu berarti satu kerugian. Ternyata dalam catatan sejarah ada seorang sahabat yang sempat waktu haji namanya Sa'ad bin Khawlah mati di Mekah. Akhirnya kemudian para sahabat mengatakan lakinnal ba'is Sa'ad bin Khawlah. Akhirnya kemudian sahabat mengatakan sungguh kasihan saudara kita Sa'ad bin Khawlah. Sudah tentu Rasulullah berkabung pada dia, berkabung karena sampai dia mati, waktu mati di Mekah. Padahal matinya itu waktu haji. Ini ya nilai hijrah ya. Dan para sahabat itu disifati dengan sifat amanu, terus apa lagi? Wa hajaru wa jahadu. Amanu wa hajaru wa jahadu. Ini amanu haqqa wa hajaru haqqa wa jahadu haqqa. Kalau kita amanu abu-abu, hajaru aku pindahnya aku, pindah ke Parengan. Ini nak hujan. Wajahatu. Ya mudah-mudahan kita dapat nilai 3 ini insyaallah ya. Kalau hajaru kita barangkali hajaru hijrah maknawiyan, hijrah dari larangan-larangan Allah mudah-mudahan. Kalau hijrah dari tempat belumlah. Ini hajaru untuk sekarang ini adalah kita niati hidup lil firar min fitaniddin, lil firar min fitaniddin. Kalau sahabat dulu lil firar biddini minal fitan. Kalau sekarang kita harus hijrah lil firar min fitaniddin. Tidak terlibat dalam ujian-ujian beragama ya. Mudah-mudahan selamat ya. Sekarang luar biasa ujian beragama, luar biasa fitnatuddin. Bisa kita lihat dengan mata, dengan nyata. Mulai dari papan bawah sampai papan atas. Gimana bang guys? Luar biasa, nggak usah tak omong, bingung gue. Nggak usah diomong. Jadi kalau kita ada peluang untuk kemudian jihad fisabilillah itu, karena Rasulullah bilang la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah karena nilainya luar biasa, menyelamatkan agama. Untuk lari membawa agama agar agama selamat. Itu para sahabat menyelamatkan agamanya. Kalau kita sekarang hidup di zaman lil firar min fitaniddin, bagaimana berusaha untuk lari dari ujian-ujian beragama. Apalagi Rasulullah sudah bersabda, masya hadisnya luar biasa.
semuanya menjadi kenyataan. Summa fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalatu. Ini satu. Summa takunu fitanun. Cuma takunu fitnatuh dahma duhaima. Ada istilah fitnatuh duhaima. Ada fitnah ini namanya usulul qalam. Ini bahasa Rasulullah yang singkat. Summa fitnatun la yabqa bainal arabi illa dakhalat. Summa takunu fitnatud duhaima. Ada fitnatul akhlas. Fitnatul duhaima itu yaitu ujian yang masuk kepada semua kaum muslimin. Sama dengan hadis yang pertama. Ada fitnah husubul qalam, meratanya dan sebenarnya al-qalam, tulisan pena. Yang ini mewadai fitnah itu sendiri. Jadi adanya husubul qalam sehingga namanya pena ini bisa ditulis oleh siapapun, Apalagi terkait dengan munculnya ar-ruwaibidah. Ar-ruwaibidah. Rasulullah mengatakan rajulun tafih yatakallamu fi umuril ummah. Rajulun tafih, rajulun dhaif. Orang yang tidak punya kompeten, orang yang lemah, orang yang fasik berbicara urusan umat. Husubul qalam sangat berkaitan dengan wujudur ruwaibidah. Jadi orang awam, orang bukan pinter, ya, tapi masya Allah ngurusi apa urusan umat, tambah ruwet. Kalau fitnah duhaima itu kata Rasulullah di antaranya, falam mangqadat tamadadat, tamadadat. Sepertinya mau selesai, tambah berlarut-larut. Sepertinya mau selesai, tapi tambah apa? Berlarut-larut. Akhirnya kemudian kesimpulannya gampang. Apa itu? Apa itu? Fitnatul internet. Yang di situ campur baik dan buruk, jadi campur aduk. Luar biasa ya. Akhirnya tinggal kita kembali pada kaidah khud ma safa wa da' ma qadar. Ambillah yang jernih, tinggalkan yang keruh. Itu kaidah. Karena campur aduk namanya al-harj. Al-harj itu diantaranya peperangan di mana-mana. Al-harj juga termasuk ikhtilatus syarr bil khair. Buruk dan baik jadi satu campur aduk. Jadi kemudian kita nggak bisa selamat kecuali ngerti, apakah kita ngerti kalau ini jernih, apakah kita ini apakah ini namanya keruh. Makanya khud ma safa wa da' ma qadar.
Ambillah yang jernih, tinggallah yang keruh. Sapa ora? Makanya kalau ingin selamat kunu ma'as shadiqin ya. Kunu ma'as shadiqin. Kata Imam Ibnu Qayyim, asyidku al-imanu asyidku al-imanu asasuhu asyidku al-iman asasuhu asyidku. Kata Ibnu Qayyim. Wan nifaq asasuhu al-kadzibu. Wa idza ijtama'a kadzibun wa imanun kata Ibnu Qayyim al-imanu asasu sidqu. Iman itu pondasinya adalah jujuran. Wan nifaqu asasul kadzibu. Nifaq itu pondasinya adalah kedustaan, kebohongan. Maka apabila kumpul kebohongan dan keimanan, maka tidak ada salah satunya kecuali memerangi yang lain. Berarti menjauhkan pada yang lain. Sementara kita sekarang hidup di akhir zaman, kebohongan justru dibungkus indah. Kebohongan apa? Dibungkus indah untuk menutup kebenaran. Luar biasa ya. Jadi sekarang Masya Allah kedustaan dibohong, dibungkus sampai uang gak ngerti. Ini bohong. Sama ijazah bareng ya. Mora wali bareng. Kebohongan dibungkus dengan indah sampai kemudian ini dari mulai papan bawah sampai ke papan atas bingung ya. Bisa ya. Akhirnya kemudian semuanya diwadahi dalam husubul qalam, yaitu media sosial. Maka di situ kemudian karena yang takalam disebut tafih, tafih ambulan sudah namanya tafih, orang lemah ya, orang bukan berkompeten pada bidangnya, ngawur. Akhirnya kemudian orang bisa mengomentari komentar segala-galanya. Disitulah dia membuli, dia memframing, dia mengolok-olok. Wah, insyaallah. Entek wis. Membuli orang lain, mengolok-olok orang lain, Masya Allah, memfitnah luar biasa sekarang. Ingin selamat? Ingin selamat. Termasuk yang menceritakan hadis-hadis fitnah ini namanya Sayyidina Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Datang ya, Rasul menceritakan tentang masalah fitnah zaman ini. Ya Rasulullah, man najah? Apa kunci keselamatannya Rasulullah? Rasulullah menjawab 3 hal. Pertama, amsik alaika lisan. Yang kedua, wal yasaka itu.
wabki ala khati'atik. Rawahu Tirmidzi. Menghadapi zaman seperti ini, ketika sudah muncul namanya fitnah internet medsos, amsik alaika lisanak. Itu aja sudah. Tahan lisanmu, jaga lisanmu untuk tidak ikut komentar-komentar, selalu usah pas ya. Jangan lisanmu jaga, karena sekarang mudahnya orang mengomentari, memframing, membuli, ngelok-ngelokno, ndobol-ndobolno. Nah. Dan itu justru menjadi viral. Pertama adalah menjaga lisan dari ikut mengomentari ya. Menengok cuma melok-melok. Wal yasak kabaituk, rumahmu jadikan tempat yang paling aman, yang nyaman bagimu, sehingga kamu gak usah kepo sama orang lain. Urusono awakmu dewi. Urusono awakmu dewi. Fokuslah kamu di rumah sudah. Beribadah yang baik di rumah. Keluar, masya Allah, luar biasa ya. Itu pun di rumah, HP ini siap mlebu rumah. Wabki ala khati'atik. Jadi jagalah, tangisi dosa-dosamu adalah. Ini dosa. Sementara masya Allah kalau sudah bicara masalah meremeh, bully, ngelokno, mencela, masuk dalam hadis Rasulullah, sibabul muslimi fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim, termasuk membuli, macam-macam dia, itu adalah perbuatan kefasikan. Perbuatan kefasikan, yakni khurujun anit ta'ah, itu berarti enggak taat sama Allah. Wa qitaluhu, kalau sampai terkait qitaluhu itu berarti sudah adu fisik. Adu fisik. Qitaluhu itu dimulai adu fisik. Masuk jotos-jotosan. Geruduk, penggerudukan. Itu kufrun, masya Allah, perbuatan kekafiran. Ini nilai yang kita lihat dari kaum muslimin sendiri seperti itu. Maka kata Rasulullah, an-nas baina fustatain. Nanti terakhir kita akan mengerti orang itu dalam dua kota namanya, kota iman sama kota kemudian. Fustatu imanin wa fustatu nifaqin. Orang menjadi terbelah dua. Rasul mengibaratkan namanya penduduk kota itu ada penduduk kota yang mukmin, yang lain penduduk kota yang munafik. Kita di mana? Yang iman apa yang munafik? Ya Rabb. An-nas baina fustatain. Fusta itu kota. Ini ibarat yakni kita ini pergi penduduk dunia ini akhirnya terbelah jadi dua. Itu pun kaum muslimin, antara yang disebut orang beriman, yang lain munafik. Kau ya dibaca sama Rasulullah betul-betul pas dengan keadaan. Namanya fitnatun duhaima. Duhaima itu minal adham. Kemudian ditafsirkan jadi duhaima. Kelam, peteng. Mudah-mudahan selamat semuanya. Makanya kunu ma'as shadiqin. Ku warka'u ma'ar rati'in. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna an-najah bil mulazamah.
mulazamatus salihin, mulazamatus sunan, mulazamah selalu hadir majlis-majlis yang baik sekarang. Luar biasa ya. Jadi ini tadi gambaran Rasulullah pada saat Nabi Waqqas. Ngapunten ya, ini kalau cerita Nabi Waqqas panjang. Termasuk ceritanya Nabi Waqqas itu di antaranya adalah termasuk orang yang pernah datang Rasulullah, ya Rasulullah, saya mintakan pada Allah aku termasuk mujabud dakwah, orang yang dijabi doanya. Kata Rasulullah, atib mat amak, saat kalau kamu ingin doamu mustajab, makananmu harus yang halal aja dah. Halal, yang halal. Satu saat beliau kemudian difitnah oleh seorang saat Nabi Waqqas berbuat korupsi curang dan pembagian harta kaum muslimin. Diumumkan di mana-mana, saat Waqqas koruptor, saat Waqqas curang, munafik ini. Ternyata dia berdoa kepada orang itu. Mudah-mudahan orang ini dituakan umurnya, diputihkan rambutnya, diputihkan namanya jenggotnya. Kalau ketemu perempuan mesti goda dia. Ada tuh saat ngono ya kawan. Akhirnya ada orang tua di tengah jalan, putih rambutnya, kuah putih kabeh. Yang nawi tak lewat Jawi itu. Kata dia, asobat tidak waktu saat saya kualat sama saat gitu. Saat kalau orangnya pendek, ya Allah, pendek, mertekel, pesek di sana. Tapi ini termasuk minal asyaratil mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang mendapat berita masuk surga. Karena akhiran muhajirin wafat, termasuk terakhir orang muhajirin yang wafat itu masuk saat Nabi Waqqas ini. Orang muhajirin yang wafat terakhir dia beliau. Saat yang ceritanya ketika dia masuk Islam dan ibunya karena dia masuk Islam dia mogok makan. Ibunya nggak makan, nggak minum. Katanya saat wallahi law kanat laki alfu nafsin, ibuku, kalau sekiranya engkau ini punya 1000 jiwa katanya. Kemudian mati, fakharajat nafsan, kemudian ya, namanya ibu engkau bilang begitu, bur mokok monggo. Kalau engkau ini punya 1000 apa? Nyawa, terus mati bernyawa, mati urip maneh, mati urip maneh. Aku tidak meninggalkan Islam katanya. Mataraktu dini hada. Kalau sekiranya kemudian engkau ibuku punya 1000 nyawa, terus mati satu persatu. Bahkan mati ping 1000. Aku tidak meninggalkan agama ini. Dan enggak ceritanya beliau, akhirnya kita ngerti tentang hukum namanya apa? Wasiat. Wasiat berapa? Berarti harus berapa? Sepertiga, enggak lebih itu. Enggak boleh lebih ya. Hadis yang terakhir, wa Aisyah ta'ana rajulan atan Nabiya sallallahu. Dari Aisyah bahwa seorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah inna ummi ukhtulitat nafsaha. Ibuku ya Rasulullah mati mendadak. Uhtulitat yani akhadat baghtatan nafsuha. Walam tusi sementara belum sempat berwasiat. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku sudah tentu meyakini kalau sekiranya beliau dawuh pasti mau sedekah, cuman mati mendadak. Mestinya kalau mau dawuh ya mesti mau bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu 'alaiha, apakah bagi dia
dapat pahala kalau aku bersedekah atas nama dia? Qala na'am, oh iya, boleh. Artinya di sini berarti kalau sekiranya ada di antara kita punya harta, kemudian ngapunten tidak sempat berwasiat, kembali pada hadis ini, maka sebaiknya ahli waris sebelum membagi warisannya secepatnya diambil untuk wasiat. Gitu. Jadi kalau kita punya harta tidak sempat berwasiat, maka ahli waris apa? Saat turunnya diwaris, ambillah untuk wasiat atas nama dia. Kira kono-kono apa ngomong ya? Ya korek. Ya diwaris wae ya. Ini maka ada bab wajizul kalam ala hadis ma bawa Bukhari. Imam Bukhari memberikan bab dari hadis ini, babu ma yustahabbu liman tufiya hujatan, bab disunahkan bagi orang yang kematian secara mendadak ayatasaddaqanu, untuk kemudian ahli waris itu memberi kesedekahnya untuk si dia yang mati. Jadi artinya diambil dulu wasiatnya, baru kemudian dibagi warisan. Bismillahirrahmanirrahim.